Mas Zio, lihat deh. Gimana menurut Mas gaya rambut baru aku? Bagus tidak? Juleha, cukup bagus. Kamu kelihatan lebih segar. Cocok dengan wajahmu. Cuma segar saja. Tidak cantik gitu? Iya, cantik. Puas? Mas Dio! Mas Dio ada di dalam tidak? Ini Tona bawakan sarapan. Aduh, itu Tona, anak Pak RT. Leha, cepat kamu sembunyi di kamar. Jangan sampai dia lihat kamu. Bisa gawat kalau dilaporkan ke bapaknya. Nanti kita digerebek warga karena fitnah. Dikiranya kita habis melakukan apa-apa. Oh, iya Mas. Tapi kan emang tadi malam kita habis melakukan apa-apa, Mas. Tona, ada apa pagi-pagi kesini? Ini loh Mas, Bapak tadi suruh nganterin nasi uduk buat Mas Dio. Biar Mas semangat kerjanya. Mas Dio kok tumben pintunya ditutup rapat? Oh, terima kasih ya. Iya, tadi lagi bersih-bersih di dalam. Mas, Tona boleh masuk sebentar tidak? Haus nih abis jalan kaki. Jangan. Saya sudah mau berangkat jualan. Sebentar lagi saya kunci rumahnya. Di luar saja ya. Lagian kan nggak enak nanti dilihat warga kalau kamu masuk ke rumah cuma kita berdua. Hehe. Ih, Mas Dio mah gitu. Sebel deh. Pelit banget sama Tona. Padahal Tona kan cuma mau nemenin. Iya. Lain kali boleh masuk kok. Kan aku mau ke pasar bentar lagi, Tona. Mas Dio pakai parfum ya? Kok baunya wangi banget? Kayak parfum perempuan. Bunga-bungaan gitu. Mas Dio mulai genit ya sekarang? Itu pengharum ruangan yang baru saya beli kemarin. Biar tidak bau apek saja rumahnya. Masa sih? Kok baunya kuat banget sampai ke sini? Mas Dio tidak lagi sembunyikan siapa-siapa kan di dalam? Sembunyikan siapa? Ya tidak ada lah. Kamu ini ada-ada saja. Ya sudah kalau gitu. Tapi jangan sampai masukin perempuan, Mas. Zio cuma milik Tona. Awas ya kalau Tona tahu Mas Zio macam-macam. Tona pulang dulu. Assalamualaikum. Buset dah. Waalaikumsalam. Sudah pergi, Mas. Galak juga ya cewek tadi. Sudah. Hampir saja jantung saya copot. Dia itu Tona, anak Pak RT. Kalau dia sampai tahu kamu di sini, bisa habis kita di sidang warga. Kelihatannya dia suka sekali sama Mas. Kok tidak masuk saja tadi? Kasihan loh, sudah bawakan makanan. Jangan ngaco. Dia itu dari dulu memang sering godain saya. Mengejar-ngejar terus. Padahal dia saja baru lulus sekolah. Masih bocah menurut saya. Saya sudah anggap dia seperti adik sendiri. Tapi dianya saja yang tidak mengerti-mengerti. Oh, jadi Mas Zio tidak suka sama yang daun muda ya? Bukan masalah daun muda atau bukan, Leha. Saya memang tidak tertarik sama dia. Lagi pula, saya tidak suka tipe wanita yang terlalu agresif begitu. Oh, jadi Mas sukanya tipe yang bagaimana? Yang seperti saya ini? Bentar Leha, ada telepon masuk. Halo Sel, ada apa? Halo Mas Zio, apa kabar? Masih betah hidup menyepi di rumah kayu itu? Oh iya Mas, aku rencana minggu depan mau ke Wonosobo sama suamiku. Mau pinjem kunci villa kamu yang di sana. Boleh ya? Kabar baik. Oh villa itu? Pakai saja. Kuncinya nanti saya kasih tahu di mana titiknya. Kamu mau liburan? Iya, mau bulan madu lagi nih Mas. Biar cepet dapat momongan. Mas, kapan main ke rumahku? Aku pengen banget kenalin Mas sama suamiku. Dia orangnya baik banget. Terus sampai kapan sih Mas mau pura-pura jadi orang biasa begitu? Hash, ngomong apa kamu Sel? Loh, bener kan? Kenapa sih Mas gak balik saja ke rumah ortu kamu Mas? Perusahaan papahmu itu butuh kamu buat jadi CEO terbarunya Mas. Kasihan papahmu sudah sepuh. Masa Mas malah asik jualan gorengan di pasar? Sudah ya Sel, nanti saya telepon lagi. Saya lagi sibuk. Assalamualaikum. Mas Zio, tadi saya tidak salah dengar kan? CEO, villa di Wonosobo, orang tua kaya raya. Itu Gisel memang suka bercanda. Dia itu kalau bicara suka ngelantur kemana-mana. Jangan didengarkan.
Masa sih bercanda? Sampai bawa-bawa jabatan CEO segala? Mas Zio sebenarnya siapa sih? Kok rasanya banyak banget yang Mas sembunyikan dari saya? Sudah, jangan bahas itu. Salah dengar kamu itu. Iya, Juleha. Gimana kalau kita hari ini jalan-jalan aja? Gimana? Jalan-jalan kemana, Mas? Ya, kemana aja gitu. Daripada suntuk di rumah. Ya udah kalau gitu. Ayo, Mas. Bentar, aku mau ganti baju dulu ya. Bener kan feeling aku? Mas Zio beneran masukin perempuan ke rumah. Dasar asu. Lihat saja, habis ini kamu kena batunya. Stop. Mau kemana kalian? Tona, kamu ngapain di sini? Oh, jadi ini ya alasan Mas Zio nggak mau buka pintu tadi. Mas Zio sudah kumpul kebo ya di sini. Perzinahan. Ini harus dilaporkan ke Bapak RT dan warga. Biar kalian digerebek dan diseret ke kantor polisi. Jangan, ini salah paham, Mbak. Oh, jadi ini ya alasan Mas Zio nggak mau buka pintu tadi. Mas Zio sudah kumpul kebo ya di sini. Perzinahan. Ini harus dilaporkan ke Bapak RT dan warga. Biar kalian digerebek dan diseret ke kantor polisi. Jangan, ini salah paham, Mbak. Nggak ada salah paham. Tapi kalau Mas Zio mau aku tutup mulut dan nggak lapor ke Bapak, ada syaratnya. Syarat apa? Jangan macam-macam kamu, nah. Mas Zio harus jadi pacarku dan ajak aku jalan-jalan seharian ini. Turuti semua mauku. Kalau Mas nolak, 1 menit lagi Bapak dan warga bakal ada di depan pintu ini. Bener-bener kamu ya, Tona. Gimana Mas Zio? Pilih jalan-jalan sama aku atau ku seret kalian ke depan warga sekarang? Silakan, nah. Lapor saja ke bapakmu. Lapor ke warga sekalian. Saya tidak peduli. Loh, Mas beneran mau digerebek? Mau dipermalukan seumur hidup? Silakan panggil siapapun yang kamu mau. Tapi mulai detik ini, jangan pernah muncul lagi di depan saya. Nantang ya kamu, Mas. Oke, tunggu di sini. Jangan kabur. Aku panggil Bapak sekarang juga. Mas Zio, Mas gila ya. Kenapa malah ditantang? Saya takut kalau harus diusir lagi. Apalagi sampai masuk polisi. Leha, tenang. Lihat saya. Saya tidak akan membiarkan seujung rambut pun dari kamu disentuh orang-orang itu. Sekarang masuk ke dalam, ambil barang yang penting saja. Kita pergi sekarang. Pergi kemana, Mas? Kita mau jadi buronan. Buronan? Emangnya kita maling? Udah tenang aja, tinggal ngikut aja. Percaya sama saya. Mas, kita sebenarnya mau kemana? Kenapa jalannya malah ke arah kawasan perumahan elit begini? Leha, maaf. Saya harus menyembunyikan ini dari kamu. Nama asli saya adalah Zio Mahendra. Selama ini, saya tinggal di sana hanya untuk menenangkan diri dari hiruk-pikuk keluarga saya. Maksud Mas? Ini rumah saya. Saya adalah pewaris tunggal Spenaka Group. CEO yang tadi Giselle sepupu bicarakan di telepon, yang kamu dengar, itu adalah posisi yang saya tinggalkan sementara. Wah, gede banget rumahnya. Mas Zio beneran orang kaya. Ini bukan mimpi kan? Zio, akhirnya kamu pulang, nak. Mama kangen sekali. Kamu kemana saja selama ini? Mah, Zio pulang. Dan Zio bawa teman. Ini Leha. Oh, teman Zio. Manis sekali. Di mana kalian bertemu? Hehe, ceritanya panjang. Dia janda, korban pengusiran keluarganya. Zio ingin dia tinggal di sini. Janda, diusir keluarga. Zio, kamu bawa pengungsi ke rumah ini. Kamu tahu kan status keluarga kita seperti apa?
Apa kataku gak apa-apa kalau tahu kamu membawa wanita ruangan ke sini? Ma, dia orang baik-baik, Ma. Cukup. Kalau dia mau tinggal di sini, boleh. Tapi bukan sebagai tamu, apalagi calon istrimu. Dia bisa tinggal di kamar belakang, di kamar pembantu. Tugasnya membersihkan rumah ini. Bagaimana? Gak mau. Aku gak setuju. Mas Zio, tidak apa-apa. Saya sudah biasa bekerja. Daripada saya di luar sana tidak jelas, biarkan saya jadi pembantu di sini. Saya ikhlas, asalkan saya bisa tetap dekat dengan Mas. Maaf ya, Leha. Kamarnya kecil dan kamu harus ada di sini. Saya benar-benar tidak menyangka Mama akan sekeras ini. Tidak apa-apa, Mas Gio. Ini jauh lebih baik daripada tidur di depan rumah kosong. Setidaknya di sini saya aman. Saya akan usahakan bicara lagi sama Mama besok. Istirahatlah. Kamu pasti capek sekali hari ini. Mas Gio, tunggu sebentar. Iya? Mas, kejadian kemarin malam di kontrakan, saat Mas cium aku, apa Mas melakukannya karena benar-benar suka dan cinta sama aku? Aku butuh kepastian, Mas. Aku tidak mau salah mengartikan kebaikan Mas selama ini. Leha, soal itu saya minta maaf. Tolong lupakan kejadian semalam. Saya belum bisa menjawabnya sekarang. Maafkan saya. Tapi kamu jangan berharap lebih tentang perasaan aku. Intinya kebaikan aku karena aku kasihan sama kamu. Ternyata aku yang terlalu berharap. Baginya, aku mungkin cuma orang asing yang kasihan untuk ditolong, bukan untuk dicintai. Belum tidur kamu. Kenapa menangis? Maaf Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Saya cuma mau tanya satu hal. Sejauh mana hubungan kamu dengan anak saya? Jangan coba-coba bohong. Saya tahu cara membaca mata orang rendahan seperti kamu. Kami cuma teman Nyonya, tidak lebih. Mas Dio hanya kasihan melihat saya luntang-lantung. Bagus kalau kamu sadar diri. Dengar ya Joleha. Jangan pernah bermimpi untuk mendekati Zio lebih dari itu. Zio sudah saya siapkan calon istri yang sepadan, cantik, terpelajar, dan dari keluarga terpandang. Bukan janda yang tidak jelas asal-usulnya. Iya Nyonya, saya sadar diri. Dan besok, kamu harus bangun lebih pagi. Masak yang paling enak. Keluarkan semua kemampuanmu. Besok malam akan ada tamu spesial. Calon istri Zio dan keluarganya akan datang makan malam di sini, beserta keluarga besar kami. Jangan sampai kamu memalukan rumah ini. Baik Nyonya, akan saya siapkan. Emangnya saya tidak tahu siapa tamu Joleha? Sekarang rasakan balas dendamku. Saya sadar diri. Dan besok, kamu harus bangun lebih pagi. Masak yang paling enak. Keluarkan semua kemampuanmu. Besok malam akan ada tamu spesial. Calon istri Zio dan keluarganya akan datang makan malam di sini, beserta keluarga besar kami. Jangan sampai kamu memalukan rumah ini. Baik Nyonya, akan saya siapkan.
Astagfirullah. Buset, siapa lo? Kok ada cewek di rumah ini? Maaf Mas, saya pembantu baru di sini. Maaf, saya tidak tahu ini kamar Mas. Saya cuma lewat. Pembantu baru? Cantik amat. Santai aja kali. Bisa ditutup matanya. Gue nggak gigit kok. Kenalin, gue Pasha. Anak paling ganteng di rumah ini. Saya Leha Mas. Pasha, ngapain kamu berdiri di situ cuma pakai celana begitu? Dan kamu, Leha, kenapa malah berdiri di depan kamar anak saya? Iya mah, ini lagi kenalan sama mbak baru. Kok laka amat sih? Sudah, jangan banyak alasan. Leha, ini daftar belanjaan untuk tamu nanti malam. Pasha, mumpung kamu libur dan cuma malas-malesan, antar Leha ke pasar sekarang. Mama tidak mau bahan-bahannya tidak segar. No, ma, males ah. Mending tidur lagi. Tidak ada tapi-tapian. Pergi sekarang, atau uang saku bulan depan Mama potong. Mbak Leha, nggak usah kaku gitu kali. Gue nggak kayak Mama atau Mas Zio yang kaku kayak kanebo kering. Ngomong-ngomong, mana kuliah atau gimana? Kuliah? Hah, tidak Mas. Saya mah cuma orang biasa. Mas Pasha sendiri tidak kuliah? Lagi libur sebulan, Mbak. Gue kuliah di Semarang, ambil teknik. Makanya mumpung di rumah, gue pengen santai. Malah disuruh jadi supir pasar. Maaf ya Mas, jadi merepotkan. Gak apa-apa, asal nanti masakannya enak. Mbak Leha sudah lama kenal Mas Zio. Itu baru saja Mas. Kenapa? Gak apa-apa sih, Mbak. Saya kira ada hubungan spesial. Kata Mama sih, malam ini calon istri Mas Zio dan sepupunya mau kesini. Takutnya nanti Mbak sakit hati. Tapi kalau Mbak Juleha nggak ada hubungan apa-apa sih sama Mas Zio, aman-aman aja sih. Iya Mas. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Mas Zio kok. Mah, Juleha kemana? Tadi saya cek ke kamar belakang tidak ada. Dia ke pasar. Mama suruh belanja buat acara nanti malam. Sendirian? Ke pasar sejauh itu? Tenang saja. Dia antar Pasha. Tadi Mama yang nyuruh Pasha antar ke pasar. Pasha? Pasha yang antar? Kenapa harus Pasha, Mah? Kenapa tidak suruh supir saja? No, bukannya bagus. Adikku jadi ada kegiatan. Lagi pula, kamu kenapa sih? Kok sepertinya khawatir sekali sama Juleha?